Halo, perkenalkan nama saya Natalia Kristiana Kakak dengan NIM 2402020010 dari Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal dari mekanisme perdagangan di pasar modal. Dan yang pertama, saya akan membahas apa itu proses go public atau IPO. Jadi, proses go public adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta pertama kali menawar dan menjual sahamnya kepada publik atau masyarakat umum di bursa saham. Selanjutnya yaitu tujuan proses go public atau IPO. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas dan visibilitas perusahaan. Yang kedua, memperluas basis investor dan menciptakan likuiditas. Yang ketiga, meningkatkan nilai perusahaan. Dan selanjutnya ada manfaat dari proses go public atau IPO. Yang pertama, akses modal besar untuk mendapatkan dana segar untuk ekspansi atau investasi tanpa utang. Yang kedua, meningkatkan nilai valuasi. Harga saham di bursa meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, kredibilitas dan citra untuk menaikkan reputasi. Yang keempat, perusahaan di mata publik, klien, dan perbankan. Yang kelima, likuiditas saham untuk mempermudah pemegang saham lama untuk menjual sahamnya. Dan yang keenam, mempermudah akses ke pasar modal dan bank agar perusahaan lebih dikenal dan dipercaya oleh lembaga. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan saham. Jadi mekanisme perdagangan saham adalah proses jual beli saham yang dilakukan secara online melalui Bursa Efek Indonesia dengan bantuan perusahaan sekuritas dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Selanjutnya ada manfaat sistem perdagangan saham. Yang pertama, proses jual beli saham dilakukan online melalui Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, investor membeli atau menjual saham lewat sekuritas. Yang ketiga, sistem mencocokkan harga hingga transaksi terjadi. Dan yang keempat, transaksi diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan untuk penyelesaian transaksinya sekitar 2 hari. Selanjutnya ada tujuan mekanisme perdagangan saham. Yang pertama yaitu menyediakan sistem jual beli saham yang aman, teratur, dan transparan melalui Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, memudahkan investor untuk membeli dan menjual saham. Yang ketiga, membantu perusahaan memperoleh dana dari masyarakat. Yang keempat, menjamin perdagangan saham berjalan adil dan terpercaya melalui pengawasan otoritas jasa keuangan. Yang kelima, memberikan peluang keuntungan bagi investor sekaligus meminimalkan risiko. Selanjutnya ada sistem perdagangan elektronik. Sistem perdagangan elektronik adalah sistem jual beli saham secara online tanpa tatap muka yang menggunakan teknologi seperti JATS atau Jakarta Automated Trading System yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada juga manfaat dari sistem perdagangan sistem elektronik. Yang pertama, transaksi lebih cepat. Yang kedua, harga dan informasi pasar transparan. Yang ketiga, minim kesalahan manusia. Yang keempat, mudah diakses investor. Dan yang kelima, aman dan diawasi oleh regulator. Selanjutnya ada contoh sistem perdagangan elektronik, yaitu yang pertama JATS atau Jakarta Automated Trading System, digunakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk transaksi saham secara online di Indonesia. Yang kedua ada Nasdaq, yaitu sistem perdagangan elektronik saham yang ada di Amerika Serikat. Yang ketiga ada SET atau Stock Exchange of Thailand, Automated Trading System, sistem perdagangan elektronik yang ada di Thailand. Selanjutnya ada SGX, yaitu Singapore Exchange Trading System, sistem elektronik untuk perdagangan saham di Singapura. Selanjutnya ada BETS Global Markets, platform perdagangan saham elektronik di beberapa negara. Selanjutnya ada indeks harga saham.
Indeks harga saham adalah angka yang menunjukkan pergerakan harga saham secara keseluruhan di pasar dan mencerminkan kinerja pasar atau sektor tertentu. Manfaat dari indeks harga saham yaitu yang pertama, mengukur kinerja pasar saham secara keseluruhan. Yang kedua, membantu investor memantau tren dan arah pergerakan pasar. Yang ketiga, menjadi acuan bagi reksadana dan investasi lainnya. Yang keempat, mempermudah perbandingan kinerja saham atau sektor tertentu. Yang kelima, memberikan informasi cepat tentang kondisi pasar bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat indeks harga saham. Manfaat dari indeks harga saham adalah untuk mengukur kinerja pasar saham secara keseluruhan, membantu investor memantau tren dan arah pergerakan pasar, menjadi acuan bagi reksadana atau investasi lainnya, mempermudah perbandingan kinerja saham atau sektor tertentu, dan memberikan informasi cepat tentang kondisi pasar bagi pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu mekanisme perdagangan di pasar modal adalah bahwa proses jual beli saham dilakukan secara terstruktur dan diawasi oleh regulator untuk memastikan keamanan, transparansi, dan keadilan. Melalui mekanisme ini, investor dapat membeli dan menjual saham dengan mudah, perusahaan dapat memperoleh dana dari masyarakat, dan seluruh transaksi diselesaikan secara efisien menggunakan sistem elektronik sehingga pasar modal berjalan tertib dan menguntungkan bagi semua pihak. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Maaf juga jika banyak kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.